Pernah nggak sih kepikiran kalau ruang digital yang kita pakai tiap hari itu justru menjadi tempat yang paling menakutkan? Karena faktanya, menurut survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2024, kekerasan berbasis gender online atau KBGO ini paling rawan terjadi pada perempuan muda di usia 15 sampai 24 tahun. Oke, teman-teman tahu kasus ini? Yaps. Jadi hampir semua tuh polanya sama, mirip kayak gini, yaitu seorang remaja perempuan berkenalan dengan pria dewasa di media sosial. Nah, awalnya tuh perhatian, terus kemudian lama-lama kok makin intens dan sampai akhirnya untuk ngungkapin bukti sayangnya itu minta tolong buat dikirimin pap atau foto seperti itu untuk sebagai dalih bukti sayang gitu. Dan begitu korban nolak atau korban ingin berhenti, terus sifat pelaku tuh langsung berubah 180 derajat. Jadi foto yang dikirim tuh malah justru menjadi sebuah senjata untuk mengancam gitu, memeras, kemudian untuk membuat korban tuh trauma berat sampai ketakutan yang berlarut-larut gitu ketakutannya. Dan teman-teman, supaya kita atau orang terdekat kita, bahkan semua orang itu nggak jadi korban, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Jadi perhatiin ya. Yang pertama, kita harus tingkatin literasi digital kita, bijak bermedia sosial, jangan sembarangan ngirim konten private ke siapapun. Kemudian, dua, laporin, jangan ragu untuk mereport komentar atau akun yang ngerugiin. Terus kemudian, ayo kita dukung korban, stop victim blaming, dukung mereka, jangan nyalahin mereka. Terus ada yang nanya nih, terus gimana ya kalau misalnya aku atau temenku itu udah terlanjur jadi korban? Ya, jadi tenang, jangan panik. Ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Oke, jadi yang pertama teman-teman dokumentasiin semua bukti yang ada, mulai dari chat, terus profil pelaku, terus catat semua kronologi yang teman-teman punya secara detail. Terus kemudian pantau situasi terkini. Gimana ya situasi terkini? Apakah udah mulai berada dikit atau gimana? Pokoknya pantau terus, jangan sampai kehilangan pantauan. Kalau bisa laporin dan juga blokir pelaku. Kemudian hubungi bantuan. Nah, hubungi bantuan di sini kalian harus percaya bahwa kalian tuh nggak sendiri. Jadi ada lembaga hukum, psikolog, atau komunitas pendamping lainnya yang siap melindungi teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini ada beberapa nomor yang bisa teman-teman hubungi. Di akhir video aku cuma mau bilang lindungi ruang private kalian, kemudian juga saring sebelum sharing, terutama di media sosial. Dan kalau misalnya teror ini udah terjadi sama kalian, tenang, jangan panik, ingat kamu nggak sendirian. Kemudian bersuaralah, dan terakhir mari kita sama-sama buat lawan pelecehan digital. Lawan bersama.